guys, kembali lagi sama aku, Tio Tapianta Togatorop. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita seram yang menurut aku ini lumayan seram, tapi bukan aku yang menulis. Aku menemukan cerita ini dari internet. Oke, langsung aja ke ceritanya. Aku berumur 15 tahun saat peristiwa itu terjadi. Pada saat itu, adik perempuanku berumur 5 tahun. Kejadian ini bermula di saat hari ulang tahunnya yang kelima. Dia menerima sebuah kado berupa boneka yang persis seperti wajahnya, yang ukurannya setinggi adikku. Rambut merah, bintik-bintik di wajahnya. Bahkan boneka itu memakai pakaian yang seukuran dengan yang dipakai adik perempuanku. Satu-satunya yang luar biasa adalah matanya. Adik perempuanku memiliki mata yang aneh, biru dengan flek coklat di dekat pupilnya. Aku dulu sering mengejeknya dengan menyebut matanya mirip toilet dengan kotoran yang mengapung di dalamnya. Ya, aku sering mengejek adikku seperti itu. Aku belum pernah melihat orang lain dengan mata seperti ini. Tapi mata boneka itu sama persis seperti mata adik perempuanku. Aku tidak ingat siapa yang memberikan boneka itu kepadanya. Tapi pembuatnya pasti menghabiskan waktu yang lama untuk mengecat matanya. Setelah ia membuka kadonya, adik perempuanku dan teman-temannya mulai berlari ke sana kemari, mengganti pakaian boneka itu dan hal lainnya yang biasa dilakukan anak kecil. Ya mungkin kayak nyisirin rambutnya atau mendandani wajahnya, ya semacam itu. Setelah itu, karena aku tidak ingin menjadi babysitter untuk mereka, diam-diam aku menyelinap ke kamarku dan menutup pintunya. Aku sedang terhanyut dalam cerita seram yang sedang kubaca di kamarku ketika aku mendengar pintu berderit terbuka. Secara naluriah, dan karena cerita yang sedang kubaca tadi, aku menjatuhkan apa yang sedang kubaca. Jadi, aku pegang buku yang sedang kubaca, tiba-tiba pintu bunyi. Aku kaget dong. Terus, aku refleks menjatuhkan buku ini. Terus, jatuh. Kemudian, aku memutar badan secepat mungkin. Aku melihat boneka adikku dengan telanjang duduk di sela-sela pintu yang hampir tertutup. Tanpa adanya sekumpulan anak kecil di rumahku, aku mungkin akan sedikit ketakutan. Tapi aku yakin salah satu dari mereka, ataupun bisa jadi mereka semua, sebenarnya ada di sana, dan merekalah yang meletakkan boneka itu di pintu kamarku. 2 bulan kemudian, keadaan mulai janggal. Suatu hari, adikku berlari ke lantai bawah sambil berteriak kalau bonekanya itu bersikap jahat padanya. Mengerti kalau itu hanya imajinasinya, tapi tidak ingin membuatnya marah. Aku dengan tegas menegur boneka itu di hadapannya, lalu meletakkannya di rak teratas lemari adikku. Jadi saat itu, untuk aku bisa menghibur adikku yang ketakutan itu, aku marah kepada bonekanya persis di hadapan adikku, dengan tujuan supaya adikku itu puas. Kemudian dia tampak puas karena keadilan yang telah diterimanya, dan aku sedikit senang karena tidak harus melihat benda itu lagi. Sedikit mengerikan mengingat betapa miripnya boneka itu tampak seperti adikku sendiri. Kupikir jika aku melihat adikku tidur di tempat tidur bersama bonekanya itu, aku tidak akan bisa membedakan mana adikku dan mana boneka itu kalau kamar sedang dalam keadaan gelap. Malamnya aku mendengar adikku berteriak. Aku berlari ke kamarnya dan melihat boneka itu di kaki tempat tidurnya. Benda itu bahkan tidak bersandar pada apapun, melainkan hanya berdiri memandanginya.
Aku menggait boneka itu dan segera melesat ke tangga. Orang tuaku melihatku berjalan ke bawah dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi aku tidak berhenti untuk menjelaskan. Aku menjejalkan boneka itu ke tempat sampah kami. Mata biru dan coklatnya memandangiku dengan marah. Ketika aku kembali ke kamar, adikku telah tertidur. Setelah ditenangkan oleh orang tuaku, dan aku senang masalah ini telah selesai. Begitulah pikirku. Aku berpikir bahwa masalah boneka sudah selesai di malam itu. Kemudian, pagi berikutnya, saat aku bangun tidur dan mengusap mata, aku melihat adikku di pintu. Aku mengedipkan pandanganku yang masih buram, dan saat membuka mata, dia telah menghilang. Aku berjalan ke kamarnya dan melihatnya masih tertidur pulas. Aneh, pikirku. Mungkin hanya tipuan mata, tapi malamnya hal itu terjadi lagi. Aku terbangun karena suara langkah kaki dan melihat adikku berdiri di luar kamarku. Aku menyalakan lampu. Namun, there's nobody there. Gak ada siapa-siapa di sana. Dia pun masih tidur saat aku memeriksa kamarnya. Sumpah, ini aneh. Sampah belum diambil, jadi aku memutuskan untuk mengecek tempat sampah besok. Mungkin ayahku mengerjaiku. Pagi berikutnya, seperti yang sudah kuduga, tempat sampah telah kosong. Saat aku sarapan, aku bertanya kepada ayah, "Yah, apakah kau meletakkan boneka Jane di luar kamarku kemarin? Atau kemarin pagi?" Lalu ayahku menjawab, "Apa? Jangan bodoh. Boneka itu ada di tempat sampah di luar, di tempat kau meninggalkannya. Aku telah memeriksanya. Benda itu tidak ada di sana. Mungkin anak-anak mengambilnya. Mana ku tahu kemana benda itu menghilang." Itulah akhir pembicaraan kami. Aneh. Tapi aku tidak menganggap hal itu sebagai hal yang penting. Malam itu adikku ketakutan. Jadi aku menemaninya. Panjang malam kami mendengar hal-hal yang mengerikan. Bisikan dan tawa dengan suara adikku. Langkah kaki di atas dan di sekitar kami. Tapi kemudian suara-suara itu berhenti dan aku pun tertidur. Aku bermimpi melihat boneka itu menyelinap ke dalam kamar kami. Tapi dalam mimpiku, dengan mencabut kepala boneka itu, dia akan berhenti berulah. Saat ini aku tidak tahu dari mana aku mendapat ide itu. Tapi aku berharap aku tidak melakukannya. Aku terbangun dan melihat boneka itu terbaring di samping adikku. Kupikir aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengambil boneka itu dalam gelap dan mengangkatnya. Seingatku boneka itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Aku menggenggam rambutnya, terasa hidup, dan menariknya sekuat tenaga. Aku memandang boneka itu. Aku memandang matanya, dan aku harus menariknya lebih keras daripada yang kukira. Dan boneka itu terlihat ketakutan. Terlihat jelas dari matanya. Akhirnya setelah tarikan yang melelahkan, kepalanya terlepas. Aku tersenyum dan menyadari betapa lelahnya diriku. Aku menendangkan kepala dan tubuhnya sehingga aku bisa tidur. Kemudian aku terbangun karena suara jeritan. Ibuku histeris. Aku melihatnya berlari ke dalam kamar. Wajahnya dipenuhi air mata. Aku melihat di sekitarku. Aku dikelilingi oleh darah. Darah ada di lantai,
dan ada di tanganku. Ibuku terus menjerit sambil memegang kepala boneka itu. Aku bertanya, mengapa dia sangat marah? Aku telah menyelamatkan dia dan aku telah menyelamatkan kami. Dari mana semua darah ini berasal? Tanyaku. Dan aku melihat ke sekelilingku, berbaring di tempat tidur adikku, dan aku melihat boneka itu. Waktu aku baca cerita ini, di awal aku kurang ngerti cerita ini maksudnya apa. Tapi di ending, aku baru ngerti bahwa ternyata yang dia bunuh adalah adiknya sendiri. Tadi di pertengahan cerita, dia bilang boneka itu sangat mirip sama adiknya dia. Kemudian mungkin di dalam gelap dia gak akan bisa bedain mana adiknya dan mana bonekanya. Dan ternyata sosok yang dia tarik, dia jambak, dia tendang, itu bukan boneka. Jadi itu adalah adiknya sendiri, guys. Oh my god. I cannot imagine. Aku gak bisa bayangin gimana stresnya menjadi kakak ini setelah tahu bahwa yang dibunuhnya itu adalah adiknya sendiri. Oke, thank you. Itu aja cerita kali ini. Aku akan tetap menceritakan kepada kalian cerita-cerita seram lainnya. Tunggu di video berikutnya. Thank you udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, see you. Bye-bye. Bye.